Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi dengan mata kuliah Kimia Klinik 3. Hari ini kita akan membahas tentang pertemuan kedua, yaitu gangguan fungsi jantung. Jantung adalah organ tubuh yang terdiri dari kumpulan otot yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Kondisi ketika jantung mengalami gangguan fungsi, maka ini bisa disebut dengan penyakit jantung. Penyakit jantung adalah salah satu penyebab kematian terbanyak di dunia. Penyakit ini sering disebut silent killer karena dalam banyak kasus, seseorang tidak menyadari memiliki penyakit ini hingga mereka menunjukkan tanda-tanda serangan jantung ataupun gagal jantung. Nah, bagaimana proses kerja jantung? Mari kita sama menyaksikan video ini. We'll start with the basics and examine how the human heart works. The heart is a muscle about the size of a clenched fist that is located under the rib cage in between the lungs. It is divided into a left side and a right side. Each side has two chambers. The upper chambers are called atria, and the lower chambers are called ventricles. Blood flows from the atria to the ventricles through one-way valves. The atria and the ventricles work together as a team to pump blood through the heart. The right atrium receives oxygen-depleted blood from the body and pushes it into the right ventricle, which pumps it out to the lungs. Oxygen-enriched blood is returned from the lungs to the left atrium, which pushes it into the left ventricle, where it is pumped back out to the body. After the body has used all the oxygen in the blood returns to the heart and the cycle repeats. In a normal heart, this sequence occurs 60 to 100 times per minute. The heart's beating rhythms are driven by electrical impulses within the heart. In a normal heart rhythm, electrical signals originate from the heart's natural pacemaker, the sinoatrial node, also called SA node. These electrical signals travel from the atria to the ventricles in a defined rhythmic pattern. The electrical signals pass through the atrioventricle, or AV node. The AV node acts as a natural gatekeeper for the heart, through which all the heart's electrical signals normally pass. The electrical signals then pass through the bundle of fluids to the Purkinje fibers, which cause the heart muscle to contract. There are many factors that contribute to proper heart function. Talk to your physician about your heart health and steps you can take to keep your heart healthy and strong. Jadi, jantung itu terdiri dari 4 bagian ruang, yaitu 2 ruang terletak di bagian atas, yaitu atrium serambi kanan dan kiri, dan 2 ruang terletak di bagian bawah, yaitu ventrikal atau bilik kanan dan kiri. Antara ruang kanan dan kiri dipisahkan oleh dinding otot atau septum yang berfungsi mencegah tercampurnya darah yang kaya oksigen dengan darah yang miskin oksigen atau kekurangan oksigen. Untuk siklus jantung, setelah seluruh organ tubuh menggunakan oksigen dalam darah yang miskin oksigen tersebut kembali ke jantung, yaitu atrium kanan, untuk diteruskan ke ventrikel kanan melalui katup trikuspid. Sesudah darah memenuhi ventrikel kanan, katup trikuspid akan menutup guna mencegah darah kembali ke atrium kanan. Kemudian saat ventrikel kanan berkontraksi, darah miskin oksigen akan keluar dari jantung melalui katup pulmonal dan arteri pulmonal, lalu dibawa ke paru-paru untuk diisi dengan oksigen. Nah, darah yang telah diperkaya oksigen tadi kemudian dibawa ke atrium kiri melalui vena pulmonal. Saat atrium kiri berkontraksi, darah akan diteruskan ke ventrikel kiri melalui katup mitral. Setelah ventrikel kiri dipenuhi darah, katup mitral akan menutup kembali untuk mencegah darah kembali ke atrium kiri. Kemudian ventrikel kiri akan berkontraksi dan darah akan dialirkan ke seluruh tubuh melalui katup aorta. Nah, siklus peredaran darah ini akan terus berulang. Jenis penyakit gangguan fungsi jantung ada 5, yaitu
1. Gagal jantung, 2. Aritmia, 3. perikardia, 4. Penyakit jantung koroner, 5. Penyakit jantung bawaan sejak lahir. Gagal jantung adalah keadaan di mana jantung tidak bisa memasok aliran darah untuk memenuhi kebutuhan tubuh dan berpotensi mematikan. Penyakit jantung jenis ini memiliki gejala antara lain pembengkakan pada kaki dan tangan, penambahan atau pengurangan berat badan sebelum terjadi pembengkakan karena kelebihan cairan, napas pendek, kelelahan yang terus-menerus, angina atau ketidaknyamanan pada dada dan lengan karena penyumbatan arteria. Pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan untuk mendiagnosis gagal jantung adalah 1. Analisa gas darah, 2. Blood urea nitrogen dan kreatinin, ketiga pemeriksaan tiroid. Penyakit jantung yang kedua adalah aritmia atau disritmia, yaitu perubahan pada frekuensi dan irama jantung yang disebabkan oleh konduksi elektrolit abnormal atau otomatis. Gejala dari penyakit aritmia ini yaitu 1. Keletihan atau kurang energi, 2. Palpitasi, 3. Kecemasan, 4. Berkeringat, 5. Napas terengah-engah, 6. Nyeri dada. Pemeriksaan penunjang yang diperlukan yaitu pemeriksaan tiroid, di mana peningkatan atau penurunan kadar tiroid serum dapat menyebabkan meningkatkan disritmia. Jenis penyakit jantung yang ketiga yaitu perikardia, di mana perikardia atau sering yang disebut dengan peradangan pada kantong jantung menimbulkan penimbunan cairan dan penebalan pada jantung. Peradangan ini disebabkan oleh beberapa hal seperti infeksi virus dan terapi penyinaran untuk kanker payudara. Gejala yang timbul akibat perikarditis adalah sesak napas, batuk, tekanan darah tinggi, dan kelelahan akibat kerja jantung. Pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan yaitu ada CBC, serum elektrolit, blood urea nitrogen dan kreatinin, ada erythrocyte sedimentation rate dan CRP, pengukuran biomarker jantung, laktat dehidrogenase dan SGOT, AST. Penyakit yang keempat yaitu penyakit jantung koroner, di mana terjadi penyempitan pembuluh darah kecil yang memasuk darah dan oksigen ke jantung. Ini disebabkan oleh pembentukan plak di dinding arteri, dikenal pula sebagai pengerasan arteri. Pembentukan plak ini dapat menyertai perpaduan predisposisi genetik dan pilihan gaya hidup yang diderita oleh pasien. Gejala dari PJK ini yaitu nyeri dada, napas terengah-engah, kelelahan setelah kegiatan fisik, merasa berat, jantung terasa seperti panas. Pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan adalah pemeriksaan kolesterol, pemeriksaan HDL, LDL, dan trigliserid. Yang kelima, penyakit jantung bawaan. Penyakit ini sudah dapat dideteksi melalui USG sejak bayi berusia 20 minggu di kandungan. Bila dideteksi saat kehamilan, dokter akan melakukan tindakan intervensi agar kelainan penyakitnya tidak parah. Deteksi kelainan jantung bawaan juga bisa dilakukan saat bayi baru lahir. Pada bayi, penyakit jantung bawaan ini bisa dikenali dari sejumlah gejala. Misalnya, lekas letih, sering panas dan batuk, ada gangguan atau sering berhenti saat menyusui ibunya untuk bernapas. Pemeriksaan penunjang yang diperlukan yaitu pemeriksaan isoenzim CKMB dan pemeriksaan SGOT. Faktor yang dapat meningkatkan penyakit jantung yaitu usia, jenis kelamin, riwayat genetik dan ras, ataupun faktor lain yang mempengaruhi kemungkinan penyakit jantung mencakup kolesterol tinggi, merokok, penyalahgunaan substansi, dan masalah berat badan. Jika dibiarkan penyakit ini, maka bisa menyebabkan serangan jantung dan bahkan kematian. Sekian materi perkuliahan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.